Kalimantan Tengah merupakan provinsi di Indonesia yang menjadi bagian dari Kepulauan Borneo dengan populasi sebesar 2 juta jiwa dan ekosistem hutan yang beragam. Di provinsi ini terdapat sebesar 3,1 juta hektar hutan rawa gambut tropis yang kaya akan karbon. Melalui program kemitraan antara pemerintah Indonesia dengan Australia, program Kalimantan Forest and Climate Partnership atau KFCP diluncurkan dengan memfokuskan kegiatan pada wilayah hutan dan lahan yang rusak di Kabupaten Kuala Kapuas, yang sebagian besarnya ditempati oleh masyarakat Dayak Ngaju. Pada tahun 90-an akhir, pemerintah Indonesia melaksanakan proyek pengembangan lahan gambut atau PLG yang telah menyebabkan kerusakan hutan akibat penebangan dan pengeringan lahan gambut dengan pembuatan kanal seluas 4.000 km untuk mengeringkan rawa gambut sebagai persiapan kegiatan pertanian. Hal inilah yang melatar belakangi program KFCP dilaksanakan di bekas lahan PLG, yaitu pada 120.000 hektar lahan rawa gambut yang masih utuh dan yang telah rusak. Memang kalau api itu, waduh, besar sekali itu, Bu. Makanya waktu itu kabut asap itu kan semakin tebal itu. Makanya dengan ketebalan itu sampai kita memakai ces di dalam sungai sampai rencananya mau ke hilir. Nah, tiba-tiba ke hulu. Oleh jalan itu tidak kelihatan oleh kabut tebal. Nah, jadi dengan keresahan masyarakat waktu itu memang resah sekali itu, Bu. Nah, pertama kita beraktivitas mencari nafkah agak terganggu karena kita itu kan tidak berani jauh-jauh dari kampung, bisa nyasar kita oleh tidak lihat jalan gitu. Inilah akibat dari kebakaran antara perbatasan desa Petak Putih dengan desa Tomomoroy. Akibat dari kebakaran ini sangat merugikan masyarakat. Dari timbulnya kerugian masyarakat, pertama dari lahan-lahan ini, kebun, segala macam. 2009 kita lihat ya, kebakaran hutan di desa kita sendiri itu sangat luas dan sangat beda dengan tahun-tahun sebelumnya. Dan akibat kebakaran itu sangat fatal. Sumber ekonomi kita, ya, mata pencarian kita cukup sangat tertekan dan terperosok ya, sehingga ekonomi kita juga terpengaruh dengan kehidupan. Nah, akibat pengalaman itu, apa yang kita lihat saat ini yang sangat penting bahwa ekonomi kita berdasarkan dari lingkungan. Api itu artinya sebenarnya bukan hanya tanggung jawab satu pihak atau KFCP atau masyarakat. Api wilayah seperti ini itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Nah, itu pemerintah, itu masyarakat. Kalau terjadi kebakaran, semua harus bertanggung jawab. Kebakaran menyebabkan kesengsaraan bagi masyarakat Desa Katimpun. Pada tahun 2008 menghabiskan 20 hektar kebun masyarakat Desa Katimpun. Kebakaran hutan dan lahan gambut sangat menyengsarakan masyarakat. Saya menghimbau kepada masyarakat Kabupaten Kapuas agar mengelola lahan dengan sehat dan tidak membakar hutan sehingga tidak terjadi kebakaran lahan dan pekarangan. Akibat kebakaran itu merusak lingkungan kita sehingga ekonomi kita terpuruk. Oleh sebab itu kita saat ini menggalangkan bersama dengan moto desa kita ya, kita akan menjaga lingkungan kita demi generasi kita yang sekarang dan masa yang akan datang. Intinya tidak ada lingkungan yang tidak menghidupkan warga dimanapun. Artinya komitmen kita menjaga lingkungan itu adalah harga mati kita. Peningkatan emisi karbon yang disebabkan oleh terbakarnya lahan gambut dan perambahan pada wilayah hutan yang tersisa dengan penebangan secara liar telah menempatkan Indonesia sebagai kontributor emisi karbon ketiga terbesar di dunia.
Mengurangi penebangan hutan merupakan cara yang paling efektif bagi Indonesia untuk mengurangi polusi karbon. Hal ini disebabkan oleh penebangan hutan yang merupakan 1/5 dari penyumbang emisi karbon dunia. Program pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan atau REDD+ merupakan inisiatif yang didesain bagi negara yang kaya akan wilayah hutan agar dapat mengatasi permasalahan emisi karbon terkait dengan pengelolaan lahan yang salah. Jadi ya, tantangan utama di sana ada drainase dari proyek PLG yang dulu. Jadi itu menimbulkan masalah untuk lahan gambut, merusak lahan gambut, dan juga yang perlu diatasi. Juga itu karena itu drainase itu dan hilangnya hutan, itu juga ada kebakaran yang terjadi setiap musim kemarau, terutama musim kemarau yang panjang. Selain itu dengan hutan yang berkurang, itu menjadi susah untuk masyarakat untuk mencari mata pencariannya. Nah, selain itu pada saat ini masih ada ketidakpastian lahan untuk masyarakat. Jadi program KFCP sudah membantu masyarakat untuk sama-sama untuk rehabilitasi kerusakan yang terjadi masa lalu pada lahan gambut di wilayah KFCP. Itu melalui berbagai program, berbagai paket pekerjaan, antara lain untuk blocking tatas, juga untuk reforestasi, dan juga itu ada upaya untuk rehabilitasi lahan gambut yang rusak. Nah, selain itu juga KFCP membantu masyarakat untuk mencegah dan mencegah kebakaran, karena itu juga sangat berpengaruh pada masyarakat. Ya, selain itu juga ada program khususnya untuk livelihood, untuk di mana masyarakat masing-masing rumah tangga di desa-desa yang ditampingi oleh KFCP bisa pilih paket livelihood sesuai dengan minatnya. Manfaatnya itu dalam jangka pendek, itu masyarakat bisa dapat meningkatkan pendapatannya melalui partisipasi dalam paket pekerjaan, misalnya tata reforestasi dan sebagainya. Itu juga ada cukup banyak masyarakat yang terlibat langsung dalam melaksanakan program itu. Dan dalam jangka menengah dan panjang itu dengan program livelihoods, misalnya kebun karet untuk tanaman kebun baru, juga masyarakat ke depan akan dapat manfaat dari itu. Jadi KFCP itu merupakan sebuah program untuk menguji coba berbagai hal di wilayah KFCP. Jadi sebenarnya untuk rehabilitasi lahan gambut yang rusak dan juga untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di sana perlu waktu. Jadi harapan utama saya adalah ada keberlanjutan dari apa yang dilaksanakan oleh KFCP ke depan. Saya bayangkan ini akan perlu 10 tahun lebih supaya ini bisa tuntas. Jadi harapan saya pemerintah Indonesia dan pemerintah daerah Kapuas dan Kalimantan Tengah bisa meneruskan apa yang sudah tercapai oleh KFCP. Kegiatan mata pencaharian KFCP menawarkan beragam pilihan sumber mata pencaharian alternatif bagi masyarakat yang berfungsi sebagai katalis untuk mengurangi emisi karbon sambil meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan-kegiatan mata pencaharian tersebut sebagian besar termasuk penanaman pohon karet, kolam ikan, dan agroforestry. Kegiatan-kegiatan mata pencaharian melalui penanaman pohon karet misalnya telah memperbolehkan masyarakat serta pemilik pabrik untuk meningkatkan kualitas serta nilai getah karet yang diproduksi. Dengan berfokus terhadap peningkatan dalam produktivitas, kualitas, dan harga dari getah karet yang dihasilkan oleh pohon karet yang ditanam di tanah mineral dan lahan gambut tipis, sehingga tekanan terhadap pengelolaan lahan yang tidak begitu produktif namun sangat rentan sifatnya, yakni lahan gambut dalam, dapat berkurang. Banyak kegunaannya kan, terutama kita ini kan menanam kembali yang pohon-pohon itu kan yang habis terbakar itu. Setelah itu kan kita menambah mata pencarian juga
karena ini kan pekerjaan juga bertambah kan di ini kan yang repo itu penanaman itu kita kan semua ikut terlibat, jadi menambah mata pencarian kita juga. Begitu juga dengan livelihood ini kan, dulu tidak ada karet unggul PB 260, sekarang ada. Jadi mulai dulu kita itu lokal, sekarang ada. Cara pembuatan BJ ini melalui proses pengalian tanah yang dibuat berbentuk kolam, terus itu dibikin saluran dari kanal yang besar biar ikan-ikan itu bisa masuk, dan kemudian di musim kemarau ikan-ikan itu bisa bertahan di BJ ini yang dibuat begitu besar, jalan masuknya kecil, terus musim kemarau ikannya bisa bertahan. Itu bisa menambah mata pencaharian. Kegiatan sekolah lapang untuk petani mendorong pengelolaan lahan gambut yang sehat dan berkesinambungan, termasuk pengelolaan api. Hal ini tidak hanya bermanfaat untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, akan tetapi juga membantu memperbaiki ketahanan mata pencaharian masyarakat. Namun, lain halnya dengan lahan gambut di Kalimantan yang telah rusak. Kebakaran di musim kemarau telah menjadi masalah kronis yang teramat sulit untuk ditangani. Lapisan permukaan gambut yang kering sangat rentan terhadap api. Setelah api menyebar ke daerah gambut dalam, kebakaran akan berlanjut di bawah permukaan gambut selama berbulan-bulan, melepaskan sejumlah besar gas rumah kaca yang merusak serta asap beracun yang mencekik. Tabat Tatas bertujuan untuk meregenerasi lahan gambut yang telah rusak akibat proses pengeringan selama dilaksanakannya PLG, dengan mendapat kanal kecil yang digali mengelilingi lahan gambut untuk mencegah berlanjutnya pengeringan air dari lahan gambut. Ini adalah hasil dari kegiatan KFCP untuk masyarakat Desa Ketunjung yang disebut dengan nama Tabat Tatas, yang merupakan tujuannya yaitu adalah untuk menampung air di sekitar wilayah yang di Tabat Tatas, sehingga gambut tersebut agak sulit untuk terbakar. KFCP awalnya itu mensosialisasikan secara berulang-ulang ya, bahwa kegiatan KFCP itu seperti ini. Dasar KFCP itu datang ke desa, terpilihnya wilayah Bapak sebagai wilayah kegiatan KFCP itu dasarnya ini. Kita juga ikut merasakan ya, bahwa apa yang mereka jelaskan itu sedikit mulai tersentuh kita ya, bahwa tujuan KFCP pada saat itu tujuannya ingin mendemonstrasikan atau ingin menggambarkan kegiatan-kegiatan yang disetujui melalui program REDD itu, bahwa ini yang akan dilakukan. Maka untuk sekarang kan ada program KFCP, mereka kan mengajak kita menanam kembali. Dalam hasil penanaman kita itu kan terutama ya membantu ekonomi rumah tangga masyarakat dari hasilnya. Tetapi untuk hasilnya berupa karbonnya kita kan masih belum merasanya, sebab penanaman kita kan masih belum besar atau belum kembali semula. KFCP telah memasukkan REDPLUS ke dalam perencanaan dan pemerintahan di tingkat nasional, provinsial, dan kabupaten, dengan mengembangkan kapasitas lokal dan uji coba beragam model inisiatif REDPLUS serta peraturan dan dasar hukumnya. Kegiatan KFCP sangat bagus sekali untuk kemajuan masyarakat desa, karena kegiatan KFCP tersebut memberikan pembelajaran mengenai bagaimana musyawarah, bagaimana berdemokrasi, bagaimana cara mengeluarkan pendapat, bagaimana berkumpul dan berdiskusi, sehingga masyarakat desa mengetahui atau bisa menyampaikan keinginan mereka. Saya melihat adanya peningkatan kapasitas masyarakat desa. Yang pertama adalah
peran KFCP yang memang sangat menyentuh kepada masyarakat, itu yang paling dirasakan. Yang kedua adalah sistem yang memang dirasakan masih baru, tetapi upaya ini sudah terlihat optimal bagi KFCP. Seperti saya katakan tadi bahwa kita punya kesepakatan untuk melakukan rehabilitasi lahan gambut, hutan dan lahan gambut di Kalimantan Tengah. Nah, ini menyangkut kira-kira 1 juta hektar. Kita bertahap, memang nggak mungkin langsung kita tangani. Salah satu yang siap membantu kita adalah Australia melalui IAFCP dengan lokasi di Kabupaten Kapuas, namanya KFCP. Jadi program gedenya namanya IAFCP, program lapangannya namanya KFCP, Kalimantan Forest Carbon Partnership. Satu yang harus kita perbaiki adalah perubahan cultures. Yang tadinya mungkin merambah hutan, tinggal nebang dan sebagainya, kita sekarang introduce nanam. Kelapa sawit itu kan homogen, gitu ya. Hutan itu kan heterogen. Hutan itu lebih stabil dibandingkan yang homogen. Tapi kalau misalnya dia tidak punya nilai ekonomi, ya masyarakat nggak mau. Oleh sebab itu kita introduce jenis-jenis tanaman hutan yang ekonomi. Contohnya tadi jelutung, ya. Untuk bisa mengintroduksi itu nggak mudah, karena kita harus ada pendekatan sosial budaya kepada masyarakat. Salah satu tugasnya KFCP itu. Kalau harapan saya ke depan, mudah-mudahan kita sama-sama dengan pihak program manapun bisa bekerja sama dan mencoba walaupun sedikit demi sedikit kita membangun lahan kita yang tidur ini menjadi lahan istilah yang menghijaukan dan bisa untuk manfaat anak cucu kita nanti, sehingga mereka tidak begitu sulit mencari pekerjaan hanya di lahan itu. Seperti yang kita tanam ini kan sekarang ada belangiran, ada jelutung, itu kan semua itu yang bermanfaat bagi masyarakat setempat dan anak cucu kita nanti. REDD+ memberikan kesempatan untuk menangani kerusakan hutan dan lahan di Indonesia hingga mengurangi emisi karbon dengan memperhatikan perkembangan ekonomi yang berkesinambungan dalam upaya pengentasan kemiskinan. Dengan upaya bersama, kita dapat menjaga hutan dan lahan kita serta mempersiapkan sebuah lingkungan hidup yang aman dan berkelanjutan bagi generasi saat ini dan yang akan datang.